Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah hadir di pelajaran mata pelajaran kali ini, masih di mata pelajaran matematika ya tentunya. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM Prita bisa dipimpin untuk berdoanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, baik. Terima kasih Prita telah memimpin doa. Lalu untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian nih. Gimana? Apakah hadir semua? Sekretaris Fitri, apakah hadir semua? Alhamdulillah Ibu hadir semua. Baik, alhamdulillah jika hadir semua. Berarti kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah Ibu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan untuk sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, di materi sebelumnya yang minggu kemarin masih ingat gak kita itu sudah belajar tentang rasio dan juga perbandingan antara dua besaran, masih ingat? Lupa Ibu. Oke, lupa jika lupa. Nah, kita langsung saja ya untuk memulainya. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan bahwa di pelajaran kali ini ada nanti penjelasan sedikit, lalu ada diskusi kelompok dan pemaparan materi atau pemaparan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sebelumnya ini Ibu perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menentukan perbandingan senilai, nah yang kedua menentukan perbandingan berbalik nilai, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai, dan yang keempat menentukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut sebelum kita memulai ke materi. Nah, sebelum ke games, Ibu kasih tahu dulu ya ke kalian bahwa di sini kita akan menggunakan metode pelajaran yaitu problem based learning, di mana kalian itu nanti akan dibagi-bagi kelompok, lalu akan mengerjakan lembar kerja LK-nya setiap kelompok dan nanti akan dipresentasikan di akhir. Nah, dan untuk KKM-nya itu masih sama ya, 75 untuk KKM-nya. Nah, metode penilaiannya itu dari tes tulis dan juga dari hasil diskusi kelompok kalian. Nah, oke, lanjut ke games sekarang. Nah, gamesnya di sini kalian harus menyebutkan warna dari tulisan yang akan muncul nanti. Silakan ya kalian sebutkan warnanya. Nah, untuk yang pertama, silakan perhatikan untuk yang pertama, ini warna apa? Ini warna apa? Kuning. Lanjut untuk selanjutnya. Warna apa ini? Biru. Oke. Lanjut, ini warna apa? Merah. Baik, pintar. Lanjut, ini warna apa? Hijau. Oke, yang terakhir. Ini warna apa? Oke, baik. Ternyata sudah berkonsentrasi ya untuk memulai pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian akan lebih berkonsentrasi lagi untuk dan memperhatikan untuk materi pembelajaran mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Oke, kita mulai saja langsung ke materinya ya. Sebelum nanti kita dibagi kelompok, kita akan bahas sedikit terlebih dahulu mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini ada sebuah permasalahan dari permasalahan itu yang ada dua. Pertama dan permasalahan kedua. Yang permasalahan pertama, Adrian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Nah, kemudian dia membeli lagi buku yang sama sebanyak 2 buah dan membayar sebesar 12.500. Nah, yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Nah, jika peternak tersebut menjual beberapa kambing sehingga hanya tersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Nah, dari kedua permasalahan ini, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa berpendapat mengenai perbedaan dari permasalahan pertama dan kedua? Kalau yang pertama kalau yang kedua berbandingan berbalik nilai, yang pertama yang senilai bukan 2.
Ya, benar sekali. Untuk yang pertama ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai untuk contoh yang pertama. Karena semakin banyak buku yang dibeli oleh Adrian, maka semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Nah, perbandingan ini itu benar yang tadi dikatakan oleh Fitri, disebut dengan perbandingan senilai. Nah, yang kedua, tadi Fitri juga mengatakan perbandingan berbalik nilai. Nah, itu benar ya untuk perbandingan contoh yang kedua itu. Semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, maka semakin lama persediaan makanannya itu habis. Nah, perbandingan seperti ini itu disebut perbandingan berbalik nilai. Tadi yang dikatakan oleh Fitri itu sudah betul sekali ya. Silakan tepuk tangan untuk semuanya. Nah, oke, kita dilanjut. Nah, tadi sesuai dengan yang tadi, di sini ada pengertian dari perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil maka yang kedua juga diperbesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Di sini ya, bentuk umum. Ada yang tahu bentuk umum dari perbandingan senilai itu apa? Bagaimana? Ada yang tahu? Oke, mungkin kalian belum terlalu tahu ya untuk perbandingan senilai ini. Kita tunjukkan saja. Nah, untuk bentuk umumnya itu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi, itu untuk bentuk umum dari perbandingan senilai. Nah, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai, di mana pengertiannya adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, dari bentuk umum perbandingan berbalik nilai, ada yang tahu bagaimana persamaannya? Sudah tahu, Bu. Yeah. A1 per B1 sama dengan B2 per A2, bukan, Bu? Bisa, itu juga. Nah, di sini Ibu memakai yang ini. Jadi, A1 per B2 sama dengan A2 per B1 untuk bentuk umumnya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Fitri juga itu bisa ya, bisa menjadi bentuknya. Oke, karena ini untuk materinya cuma segini ya, kita lanjut langsung saja ke diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelas ini menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu ada, sebentar ya. Nah, kelompok pertama itu ada Gabriel, Rida, Brita, Fitri, dan Kuncoro. Lalu kelompok kedua itu ada Alvina, Dinda, Ihsan, Hana, dan juga Nur Saidah. Silahkan ya kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Boleh, karena ini media Zoom, boleh kalian di WhatsApp grup kelompok masing-masing ya, silahkan. Di sini untuk diskusi yang pertama, nah kita akan berdiskusikan mengenai soal-soal atau permasalahan-permasalahan dari perbandingan senilai. Nah, Ibu akan kasih kalian waktu untuk berdiskusi selama 8 menit. Bagaimana, cukup berdiskusi selama 8 menit? Cukup, Ibu. Jadi silakan ya, kita mulai saja untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh dari kelompok 1, mau siapa yang mempresentasikan? Dibacain aja ya, Bu. Ya, silahkan, Fitri. Buat yang nomor 1. Buat yang nomor 1, harga 3 buah tomat adalah Rp500. Yang ditanyakan, jika kamu punya uang 1.500, berapa banyak buah tomat yang dapat kamu beli? Terus yang kedua, berapa uang yang harus kamu bayar jika kamu perlu 21 tomat? Nah, buat yang A, jika kamu punya uang 1.500 kan tadi sudah diketahui. Jadi X-nya 10.500 dibagi 3. Jadi untuk X-nya 3.500. Jadi untuk membayar 21 tomat itu seharga 3.500. Seperti itu, Ibu. Oke, betul sekali yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan kalian bertepuk tangan untuk mengapresiasi dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, dilanjut silakan kelompok 2. Boleh, siapa yang akan memaparkan dari kelompok 2? Saya, Bu, Alvina. Oke, silakan Alvina. Ya, Ibu, izin menjawab nomor 2. Di nomor 2 itu soalnya untuk Lebaran, Ibu akan membuatkan baju leti dan dani. Untuk membuat baju leti dibutuhkan kain sepanjang 91 cm. Jika perbandingan ukuran leti dan dani adalah 7 berbanding 4, berapa panjang kain yang diperlukan untuk dani? Ibu dibacakan saja ya. Iya, silahkan Alvina. Nah, kan di sini sudah. Cek bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu Ihsan katanya mau presentasi. Oke, siap. Kelompok 2 sudah ya tadi Ihsan, dan kelompok 1 juga sudah. Tadi kita sudah berbicara untuk presentasinya. Mungkin jika sudah menjawab dan mengerjakan semua soal-soalnya, boleh silakan langsung saja untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaannya dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Silakan kepada Ihsan dari kelompok 2, boleh langsung mempresentasikan hasil pengerjaannya. Atau dari kelompok 2 yang lain ada Alvina, Dinda, Hana, Nur Saidah. Ihsan? Ibu Nursa mau. Silakan Nursa. Mau mempresentasikan nomor berapa? Nomor 3. Oke, boleh. Silakan langsung saja ya. Ya, terima kasih, Ibu. Untuk soal nomor 3 yaitu, sawah Pak Imam selesai dicangkul oleh 15 orang pekerja dalam waktu 6 hari. Jika hanya terdapat 9 orang pekerja, berapa hari sawah Pak Imam selesai dicangkul? Nah, penyelesaiannya diketahui pekerja 1 yaitu 15, pekerja 2 9. Waktu 10 hari dengan 9 orang pekerja. Maaf, 10 hari maksudnya. Betul tidak, Bu? Oke, betul sekali dari jawaban Nur Saidah kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, tadi Ibu koreksi sedikit ya, sepertinya Nur Saidah salah menyebutkan bahwa ini itu adalah dalam penyelesaiannya menggunakan perbandingan berbalik nilai. Tapi jawabannya benar, nanti lebih teliti lagi ya dalam menyebutkan takutnya terbalik antara perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Oke, terima kasih Nur Saidah. Lanjut kelompok 1, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Kita, Bu. Oke, silakan Prita. Kita mau pilih nomor 4 ya, Bu. Langsung aja ya. Untuk nomor 4 itu persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan lebar 6 cm. Jadi luas persegi panjang jika panjangnya 20 cm ada 21,6 cm. Itu untuk jawabannya, Bu, betul atau tidak? Oke, jawabannya betul sekali, Prita, untuk jawabannya nomor 4. Silakan semuanya bertepuk tangan. Oh ya,
untuk pemaparannya mungkin cukupkan saja ya. Dan silakan untuk semua hasil diskusinya dari diskusi yang pertama dan juga diskusi yang kedua, silakan bisa dikumpulkan ya ke Ibu untuk setiap kelompoknya. Satu kelompok satu aja yang dikumpulkan ke Ibu untuk semua soal-soalnya. Nah, oke. Karena tadi kalian sudah berani untuk maju ke depan, dari setiap kelompok juga sudah berhasil menjawab dengan benar, maka Ibu akan memberi kalian hadiah. Ini dia hadiahnya. Ini dia hadiahnya, silahkan nanti kalian ambil ya di depan untuk hadiahnya, atau nanti Ibu akan kirimkan ke kalian kepada setiap kelompoknya akan mendapat hadiah yang sama. Silahkan bertepuk tangan semuanya karena sudah melewati pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, oke, karena untuk pembelajaran diskusinya pun sudah selesai ya. Bagaimana dari kalian? Ada yang ingin memaparkan tidak? Atau dari tadi kalian sudah berdiskusi, ada yang ingin disampaikan mengenai inti dari pembelajaran kita kali ini, perbandingan nilai dan berbalik nilai? Boleh, silahkan. Silakan, atau ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Mungkin jika tidak, Ibu akan tunjuk nih satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sepertinya terkendala jaringan, Bu. Seperti terkendala. Bagaimana dari yang lain? Ada yang ingin memaparkan mengenai kesimpulan dari materi kita hari ini? Siti, boleh nggak, Bu? Oke, boleh, silahkan. Terima kasih, Ibu. Untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita tadi membahas mengenai perbandingan. Ada perbandingan berbalik nilai dan ada perbandingan senilai. Di mana ketika kalau perbandingan senilai itu, kayak contohnya, jika apa ya namanya, misalnya semakin banyak kita punya apa ya, semakin dipercepat motor kita, maka semakin cepat nyampe juga kita. Jadi sejalan gitu, Bu, kalau perbandingan senilai. Tapi kalau misalnya perbandingan berbalik nilai itu, misalnya kayak jumlah pekerja, kalau jumlah pekerjanya itu banyak, maka hasil pekerjaannya itu akan cepat selesai, Bu. Oke. Seperti itu, Ibu. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Fitri. Silakan tepuk tangan untuk keberanian dari Fitri telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, Ibu menambahkan sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Fitri. Nah, Ibu berikan kalian sebuah tips dalam menghafal atau lebih memahami mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya itu jika kita simpulkan ya. Nah, untuk perbandingan senilai itu ketika A itu naik ke atas, maka B-nya itu akan naik pula ke atas. Begitupun sebaliknya ketika A-nya turun, maka B-nya akan turun atau mengecil. Nah, tapi untuk perbandingan berbalik nilai itu berbeda. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu, jika A-nya naik ke atas, maka B-nya akan turun ke bawah, akan mengecil. Begitupun sebaliknya, jika A-nya kecil atau mengecil, maka B-nya itu akan naik ke atas. Begitu. Dapat dipahami semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Bu. Sebelum ditutup nih, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tadi kita cukup, Bu. Oke, sudah paham ya? Juga, Bu. Alhamdulillah jika kalian sudah paham mengenai materi perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, silakan mungkin kalian tadi setelah mengikuti pembelajaran tadi, boleh yang penting-pentingnya jangan lupa untuk dicatat ya agar kalian tidak lupa mengenai materi ini. Nah, silakan kalian juga boleh mencari referensi-referensi lain mengenai materi ini, boleh dari buku-buku lain atau boleh kalian menonton YouTube yang mengenai materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, karena itu banyak sekali ya, untuk kalian lebih paham lagi mengenai materi ini. Nah, untuk terakhir ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian PR atau tugas, sudah tertera ya di bahan ajar kalian. Di sana sudah ada lembar kerja untuk individu. Silakan kalian kerjakan yang halaman terakhir. Itu kalian kerjakan masing-masing dan kita akan kumpulkan minggu depan ya. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi pertemuan ke depan ya kita akan membuat miniatur yang berkaitan dengan materi perbandingan. Jadi kalian akan belajar dan juga bermain dalam membuat miniatur sebuah kotak ya untuk di perbandingan yang sejalan dengan materi perbandingan ini. Nah, terakhir ya Ibu akan menyampaikan atau memberikan kalian sedikit kata-kata mutiara yang akan memotivasi kalian belajar, yaitu jika kalian tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar kalian saat ini, maka kalian harus sanggup menahan pedihnya nanti kebodohan di depan karena kalian tidak mau belajar untuk saat ini. Jadi silakan ya untuk rajin-rajin belajar dan membaca buku serta referensi-referensi lain. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah mungkin Ibu cukupkan jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Ibu cukupkan untuk materi hal ini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada semuanya, kepada anak-anak semua yang telah memperhatikan pembelajaran kali ini. Jika nanti akan
Ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh. Terima kasih kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.